Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Marfilia Adahayani selaku moderator kelompok 8. Dari materi yang kita bahas ialah pentingnya penguasaan ilmu. Dan anggota kelompok 8 ada Della Febrianti, Febidia Tri Adila, Iin Cahya Junova, saya sendiri Rizka Marfilia Adahayani, dan Sri Wahyuni. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu penjelasan tentang pentingnya menuntut ilmu. Dan yang kedua, hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Penjelasan tentang pentingnya menuntut ilmu akan dibahas oleh Iin Cahya Junova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Cahya Junova. Saya akan membacakan mengenai pengertian tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, karena ilmu sangat penting untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ilmu akan menuntut untuk pembentukan akhlak yang mulia. Allah sangat memuliakan orang yang berilmu. Dengan ilmu kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Mu'az bin Jabal berkata, "Tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, mengajarnya untuk keluarga adalah takarub." Dengan demikian, perintah menuntut ilmu akan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Febrianti. Di sini saya ingin menerangkan tentang hadis-hadis kewajiban menuntut ilmu. Yang sebagaimana niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, di antaranya juga orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga pun menuntut ilmu itu wajib setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan seorang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya jalan menuju ke surga. Sahih Al-Jami. Dan barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkannya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dan tuntutlah ilmu dan belajarlah tentang ketenangan, kehormatan, bersikap rendah hati kepada seseorang yang mengajarkan kamu seperti guru. Dan barang siapa ditanya tentang ilmu lalu dia rahasiakannya, maka dia akan datang pada hari kiamat di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Lanjutkan di bagian C, menuntut ilmu merupakan ibadah yang mana di dalam Al-Quran terkandung hikmah dijadikan sumber penting menguasai sebuah ilmu yang dilahirkan bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Jika seseorang menguasai ilmu Al-Quran maupun itu ilmu pengetahuan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kegiatan manusia di dunia pada hakikatnya untuk menciptakan kehidupan yang indah. Jadi bila diungkapkan ilmu itu sebagai bunga ibadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febidia Tri Adila dari S1 Manajemen. Ilmu merupakan penghias ibadah manusia kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Ketika ilmu dipelajari dan sungguh-sungguh dan diamalkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang benar, maka akan sangat indah manfaatnya yang diraih. Namun, bila ilmu dipelajari dengan setengah-setengah dan dimanfaatkan semaunya tanpa tujuan yang benar atau tidak, maka ilmu akan merusak citra keindahan. Maka tentunya dibutuhkan keikhlasan dalam menuntutnya, yakni benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni. Saya akan menjelaskan
mensyukuri nikmat Allah dengan menuntut ilmu. Sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya merupakan kewajiban karena nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi ia adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Maka manusia yang tidak melakukan kewajiban kepada Allah sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling tidak tahu terima kasih. Cara untuk mendapat hidayah dan menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu sebagai jalan yang lurus untuk memahami antara yang hak dan batil, yang bermanfaat dengan yang mudarat yang dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.